Om Swastiastu, saya KDD Pranata, MPM 527. Di sini kami sebagai kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang perencanaan karir. Yang pertama ada pengertian karir. Artinya, untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan, perlu direncanakan secara matang oleh karyawan yang bersangkutan, di samping tunjangan dan difasilitasi oleh perusahaan, baik karyawan maupun kebijakan perusahaan harus saling mendukung dalam rangka menentukan peningkatan jenjang karir seorang. Lalu, apa yang disebut dengan karir? Secara umum, dikatakan bahwa karir adalah jabatan dan kepangkatan yang diperoleh seseorang selama karyawan bekerja. Dan, apa yang maksud dengan jenjang karir? Jenjang karir adalah tingkatan jabatan atau kepangkatan yang ada di suatu perusahaan. Dengan kata lain, karir adalah jalan hidup pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. Artinya, selama seorang bekerja akan mengalami perubahan jabatan atau kepangkatan. Karir seseorang dapat naik, tetap, atau bahkan terkadang turun untuk beberapa periode. Lalu, apa bedanya antara jabatan dan kepangkatan? Jabatan adalah kedudukan atau posisi manajerial seseorang dalam suatu perusahaan, seperti direktur utama, direktur manajer, supervisor, kepala kantor, kepala cabang, atau kepala bagian. Sedangkan kepangkatan adalah tingkatan atau golongan seseorang dalam bekerja. Misalnya, golongan 2A, golongan 2B, dan 3A, sampai seterusnya. Perjalanan karir seseorang sangat terbatas, artinya tidak selamanya seseorang akan bekerja. Oleh karena itu, karir yang disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama, ada meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, dan pensiun. Perusahaan dalam melakukan perencanaan karir seseorang dapat dilakukan secara berkala, kecuali untuk keadaan mendesak. Artinya, karir seseorang dapat saja meningkat karena kecelakaan, di mana atasan yang membawahinya mengundurkan diri atau meninggal, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya lagi, padahal jabatan yang baru ditempatinya. Untuk ini, biasanya level yang lebih rendah akan naik menggantikan posisinya. Baik, berikutnya ada yang kedua, yaitu jenis-jenis jabatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam praktiknya jenjang karir seseorang dapat naik, tetap, atau turun dalam periode tertentu dengan berbagai sebab. Artinya, tidak ada seseorang pun yang karirnya tetap atau tidak berubah-ubah selama bekerja. Namun perlu diingat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan karir seseorang untuk naik atau turun. Penyebabnya adalah pribadi karyawan yang bersangkutan. Jenjang karir di suatu perusahaan dengan perusahaan lain tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah banyak tidaknya jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Makin besar organisasi atau perusahaan, maka makin banyak jabatan yang diduduki dan sebaliknya. Jika organisasi atau perusahaan kecil, maka relatif akan sedikit jabatan yang dimilikinya. Untuk jenis jabatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. Biasanya, dalam struktur organisasi, banyaknya tingkat atau level jabatan dibagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada manajer puncak atau top manager, yang kedua ada manajer menengah atau middle manager, yang ketiga ada manajer bawah atau lower manager. Masing-masing golongan tersebut masih memiliki bagian ke dalam tingkatan jabatan tertentu. Artinya tiap-tiap golongan masih memiliki jabatan di bawahnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi Om. Nama saya KD Agus Wiardiawan, NPM 319. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang memengaruhi karir dan keuntungan karir. Faktor-faktor yang memengaruhi karir yaitu 1. Kinerja, 2. Motivasi kerja, 3. Komitmen, 4. Kepuasan kerja, 5. Kedisiplinan, 6. Kompensasi, 7. Loyalitas, 8. Pendidikan dan pelatihan, 9. Kepemimpinan, 10. Upaya kerja, dan yang terakhir semangat kerja. Keuntungan karir. Adapun keuntungan dengan adanya perencanaan karir bagi perusahaan sebagai berikut. 1. Akan mengurangi tingkat turnover karyawan. 2. Meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. 3. Pengembangan karyawan untuk promosi. 4. Memberikan kepuasan kerja pada karyawan. 5. Memberikan rasa keadilan. Sementara itu, keuntungan program perencanaan karir bagi karyawan adalah 1. Meningkatkan motivasi kerja karyawan karena masa sistem
yang diterapkan sudah memberikan peluang untuk menentukan karirnya ke depan. 2. Meningkatkan prestasi kerja. Artinya dengan adanya peluang karir yang jelas, karyawan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, dengan harapan karirnya akan meningkat. 3. Memberikan peluang bagi karyawan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan lainnya, karena peluang untuk memperoleh karir yang lebih tinggi akan mempengaruhi kompensasi yang akan diperolehnya menjadi lebih baik dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Oktayu Melina, NPM 334. Selanjutnya ada E, faktor-faktor yang mempengaruhi karir. Sebegitu pentingnya jenjang karir yang harus ditempuh seseorang, sehingga masing-masing berlomba untuk memperolehnya. Namun, sekali lagi bahwa untuk meningkatkan jenjang karir tidaklah mudah. Diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, banyak faktor yang mempengaruhi karir seseorang selama dia bekerja, sehingga seseorang perlu kerja keras untuk dapat menggapainya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi karir baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja atau perilaku kerja seseorang dalam suatu periode. Yang kedua, motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan atau rangsangan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, ada komitmen. Komitmen merupakan kepatuhan seseorang terhadap ucapan, tindakan, peraturan, ataupun kebijakan perusahaan. Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi tentu akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang keempat, ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja maksudnya adalah tingkat perasaan seseorang atas sesuatu yang dilakukannya. Jika seseorang merasa puas terhadap apa yang telah dilakukannya, maka biasanya secara tidak langsung akan mempengaruhi karirnya. Yang kelima, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan tindakan seseorang untuk mengikuti seluruh peraturan yang dikeluarkan perusahaan. Karyawan yang disiplin dalam bekerja biasanya akan bekerja secara baik, sehingga karir dan kinerjanya akan meningkat. Yang keenam, ada kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik berupa keuangan maupun non-keuangan. Yang ketujuh, ada loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan seseorang kepada perusahaan. Seseorang yang loyal kepada perusahaan. Loyalitas mempengaruhi karyawan untuk meningkatkan karirnya, demikian pula sebaliknya. Yang kedelapan, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan seseorang karyawan untuk mengasah dan menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kesembilan, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan orang atau atasan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada seseorang, termasuk dalam memberikan penilaian. Yang kesepuluh, upaya kerja. Upaya kerja merupakan usaha atau upaya seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu secara sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, ada semangat kerja. Semangat kerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi karir. Artinya, seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan dapat mempengaruhi karirnya. Demikian pula sebaliknya. F. Keuntungan karir. Hampir sebagian besar perusahaan telah memiliki program pengembangan karir bagi seluruh karyawannya. Program pengembangan karir yang dilakukan di suatu perusahaan akan banyak memberikan keuntungan, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Adapun keuntungan dengan adanya perencanaan karir bagi perusahaan yaitu yang pertama akan mengurangi tingkat turnover karyawan. Artinya keluar masuk karyawan dapat diminimalisir dengan adanya program pengembangan karir. Yang kedua, meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Artinya dengan adanya jenjang karir yang jelas, maka perusahaan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan karyawan untuk promosi. Artinya dengan adanya program karir di suatu perusahaan lebih mudah untuk meningkatkan promosi karyawan. Yang keempat, memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Artinya dengan jenjang karir yang jelas dan terencana akan memberikan kepuasan pada karyawan. Dengan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, jelas akan membuat karyawan bekerja lebih giat, sehingga kinerjanya juga meningkat dan pada akhirnya akan berimbas kepada jenjang karirnya. Yang kelima, memberikan rasa keadilan. Artinya, keuntungan dari adanya karir akan memberikan rasa keadilan bagi karyawan. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan. Sementara itu, keuntungan program perencanaan karir bagi karyawan yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi kerja karyawan, karena masa sistem yang diterapkan sudah memberikan peluang untuk menentukan karirnya ke depan. Kedua, meningkatkan prestasi kerja. Artinya dengan adanya peluang kerja yang jelas, karyawan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, dengan harapan karirnya akan meningkat. Yang ketiga, memberikan peluang bagi karyawan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan lainnya,
karena peluang untuk memperoleh karir yang lebih tinggi akan mempengaruhi kompensasi yang akan diperoleh menjadi lebih baik. Yang keempat, memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Karena adanya sistem karir berarti adanya objektivitas dalam menjalankan program karirnya terhadap karyawan. Yang kelima, meningkatkan komitmen karyawan bagi perusahaan, yang artinya karyawan berusaha untuk mematuhi segala hak dan kewajiban yang mereka terima dengan yang mereka berikan kepada perusahaan. Yang keenam, meningkatkan loyalitas kerja kepada perusahaan, artinya karyawan akan semakin sayang dan rasa memiliki yang tinggi kepada perusahaan, dan ini juga akan mengurangi tingkat turnover karyawan. Yang ketujuh, membuat karyawan akan bekerja sampai pensiun di perusahaan, karena tingkat kepercayaan yang tinggi kepada perusahaan sehingga tidak niat untuk keluar. Dengan demikian, tingkat turnover karyawan dapat ditekan. Sedangkan kerugian bagi perusahaan dan karyawan jika program perencanaan karir di perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu yang pertama, semangat kerja karyawan menurun sehingga akan mengurangi produktivitas kerja. Kedua, motivasi kerja karyawan menurun, bahkan karyawan tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal ini juga dapat mengurangi kreativitas dan inovasi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, kepercayaan kepada karyawan berkurang. Hal ini akan membuat karyawan sulit untuk dikendalikan dan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat merugikan perusahaan. Yang keempat, rasa tanggung jawab karyawan kepada perusahaan menurun. Karyawan hanya bekerja rutinitas saja tanpa memperbaiki kinerjanya. Yang kelima, loyalitas kepada perusahaan luntur, bahkan tidak mungkin akan keluar dan membocorkan semua rahasia perusahaan yang ia ketahui kepada pihak asing. Yang keenam, komitmen kerja karyawan menurun, membuat banyak karyawan kurang mematuhi aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketujuh, kepuasan kerja karyawan menurun, sehingga akan berakibat kepada prestasi kerja dan motivasi kerjanya. Yang delapan, meningkatkan turnover karyawan. Hal ini yang paling ditakutkan, karena jika karyawan yang keluar memiliki keahlian khusus, maka sulit untuk mencari penggantinya. Yang kesembilan, kemungkinan karyawan berbuat kriminal atau kerusuhan. Hal ini dilakukan karena karyawan merasa diperlakukan tidak adil. Yang 10, citra perusahaan di mata karyawan dan pelanggan menurun. Hal ini akan menurunkan kepercayaan pihak luar kepada perusahaan. Perusahaan dianggap tidak memiliki hak dan kepentingan karyawannya. G. Jenis-jenis jalur karir. Adapun jenis-jenis dari jalur karir yaitu yang pertama ada jalur karir tradisional. Karyawan berkembang naik secara vertikal dalam organisasi dari satu jabatan tertentu ke jabatan berikutnya. Asumsinya adalah bahwa setiap jabatan yang terdahulu merupakan persiapan penting untuk jabatan berikutnya pada level yang lebih tinggi. Yang kedua, jalur karir jaringan atau network career path. Terdiri dari urutan vertikal jabatan dan serangkaian peluang horizontal. Sangat dimungkinkan untuk memperluas pengalaman ke bidang-bidang lainnya pada satu level sebelum promosi ke level yang lebih tinggi. Yang ketiga, jalur keterampilan lateral. Perpindahan lateral atau menyamping dan sejajar dilakukan dalam perusahaan agar karyawan bersemangat kembali dan menemukan tantangan-tantangan baru. Yang keempat, jalur karir ganda. Dikembangkan untuk mendorong dan memotivasi para profesional dalam bidang-bidang seperti perekayasaan, penjualan, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan khusus mereka. Yang kelima, menambah nilai karir. Karir seseorang harus selalu dikembangkan dan mengembangkan pribadi yang berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan. Semakin baik kualifikasi seorang karyawan, semakin besar peluang yang dimilikinya dalam pasar kerja. Seseorang harus menemukan apa yang dibutuhkan perusahaan, kemudian mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana didefinisikan oleh pasar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian. Om Santi Om.